acara inti yang meliputi perkenalan singkat dari Tabligh PCIMM Banyumas. Yang kedua, perkenalan singkat dari struktural KM3 Banyumas. Yang ketiga, ngobrol hangat Tabligh dengan KM3 Banyumas. Yang keempat, sesi tanya jawab dan tanggapan. Dan selanjutnya closing statement dari Bidang Tabligh. Setelah itu ada acara foto bersama virtual, dan yang terakhir adalah penutupan. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Imawati Kiki. Kepada Imawati Kiki itu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Walladzina kafaru wa ta'sal lahum wa adulla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladziina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Allahumma rahmina bil Qur'an. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal mereka. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang yang kafir itu tiada mempunyai pelindung. Quran Surat Muhammad ayat 7-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Imawati Kiki. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KM3 Banyumas. Kepada Imawan Surya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana nahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala faman ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang sama-sama saya hormati Ketua Pimpinan Cabang IMM Banyumas kepada Imawan Teguh Eko Prastio, dan yang saya hormati pula kepada Pimpinan Cabang Bidang Tablik kepada Imawan Siddiq Pambudi dan segenap teman-teman IMM Banyumas Raya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana namanya tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya terhadap teman-teman IMM Banyumas. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat bermuwajah walaupun melalui majelis daring ini. Kemudian salat sering salam tak lupa pula selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah yang telah memperjuangkan umat Islam dari kebodohan jahiliyah menuju terang-benderang Islamiyah. Dan semoga kita semua benar-benar diakui menjadi umatnya beliau, diakui benar-benar menjadi bagian daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, kullu ummatin yadkhulul jannah. Kata Nabi, setiap umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa may yaba, siapakah orang yang enggan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang ingkar kepadaku, faqad aba, maka dia adalah golongan orang-orang yang enggan. Semoga kita selaku akademisi Islam yang berakhlak mulia atau kader IMM ini yang senantiasa menjadikan kepribadian Muhammadiyah sebagai landasan pergerakan kita diakui sebagai umatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman IMM, Imawan dan Imawati, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama untuk bersilaturahmi. Tentunya yang kedua kalinya di sini saya mewakili teman-teman KM3 Banyumas. Tentunya di sini salah satunya untuk memperkenalkan kembali KM3 Banyumas atau Korps Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah, yang mana KM3 ini adalah lembaga semi ortom yang dinaungi oleh bidang tablik cabang. Diadakannya silaturahmi ini salah satunya kita ingin lebih erat lagi bersinerginya antara KM3 Banyumas dan bidang tablik di tingkat komisariat. Kenapa demikian? Kalaulah KM3 itu tidak diberdayakan, maka tidaklah terlahir para mubalik dan mubalighah dari IMM itu sendiri. Salah satunya ketika teman-teman itu tidak memanfaatkan atau memberdayakan teman-teman KM3, maka teman-teman KM3 ini akan mati. Artinya kayak teman-teman KM3 ini tidak dimanfaatkan di ranah komisariat. Adapun KM3 ini sendiri, saya sedikit memperkenalkan ya. KM3 ini didirikan pada tanggal 28 Rabiul Awal 1433 Hijriah atau tanggal 20 Februari 2012. Ya, jadi KM3 sudah sejak lama didirikan. Dan kemudian KM3 ini memiliki visi yang pertama adalah mewujudkan kader IMM Banyumas yang berakhlak mulia sesuai dengan poin kelima penegasan IMM. Tentunya kita tahu penegasan yang kelima IMM adalah ilmu adalah amal, amal adalah ilmiah. Jadi segala sesuatu harus berbentuk ilmiah, artinya ada dasarnya. Tentunya kita semua yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah yang mana tidak ada keraguan lagi di dalamnya, tentunya semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian misi daripada KM3 Banyumas itu sendiri adalah membudidayakan nilai-nilai Al-Quran di setiap kader ikatan dan mewujudkan media sebagai poros berdakwah berkemajuan. Jadi tentunya KM3 Banyumas ini seperti tadi ingin menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah itu sebagai di setiap kader ikatan, menjadikan jadi di sini kader IMM yang tentunya kepribadian Muhammadiyah, tentunya Muhammadiyah itu adalah berkembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sini ranah KM3 berdakwahnya juga
ingin sekali lebih meningkatkan nilai religiusitas daripada kader IMM itu sendiri. Dan tentunya saya dari Ketua KM3 dan teman-teman yang lainnya membantu di KM3 ini menginginkan kita ini lebih bersinergi lagi. Semoga dalam acara silaturahmi ini, ngobrol bareng ini, kedepannya KM3 dan Bidang Tablik se-Banyumas Raya bisa lebih bersinergi lagi. Karena kalau tidak di wadah IMM ini di mana lagi ya? Tentunya kita jadikan wadah IMMSP ini sebagai ladang dakwah. Tentunya dalam wadah IMM ini terutama teman-teman dari bidang tablik ini kita jadikan sebagai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kita jangan sampai tolong menolong atas dosa ya. Jadi di sini lebih mengutamakan peran KM3 ini lebih mengembalikan lagi kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah agar diterapkan dalam kehidupan setiap kader IMM, baik kader IMM maupun umat yang akan datang. Tentunya mungkin cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin wa lahum mufiq illa aqwamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Imawan Surya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Bidang Tablik IMM Banyumas. Kepada Imawan Sidik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Cek. Dengaran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi illa yaumiddin. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Bank IMM Banyumas, Imawan Teguh Eko Prasetyo. Yang kami hormati Imawan Surya selaku Ketua KM3 Banyumas. Yang kami banggakan dan kami cintai bersama-sama Imawan dan Imawati serta hadirin-hadiroh pada ngobrol hangat bersama Tablik dan KM3 pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya seperjuangan IMM se-Banyumas Raya, yang mana pada malam hari ini kita bersilaturahim, kita menjalin merajut ukhuwah bersama-sama kita sesama muslim, kita saudara sesama perserikatan seorganisasi IMM, kita bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah dalam pada malam hari ini tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjadi suri teladan kita, yang menjadi tumpuan kita dalam melaksanakan dalam segi aspek kehidupan apapun ya. Dan dialah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman sekalian, acara ini dilatar belakangi oleh banyaknya atau telah terlaksananya Darul Arqam Dasar yang dilaksanakan di beberapa komisariat ya, yang tentu saja akan meningkatkan kuantitas kader ya, yang meningkatkan jumlah kader, sehingga itu akan membuat kita harus lebih mengenalkan KM3 Banyumas ya. Di samping itu juga bukan hanya KM3-nya saja, bukan hanya identitas, tapi juga bagaimana ranah geraknya, kemudian bagaimana sih di lapangan ya, KM3, kemudian juga ada kaitannya dengan bidang tablik seperti itu ya. Jadi bidang tablik itu menaungi KM3 Banyumas, mana KM3 Banyumas itu adalah lembaga semi ortom Muhammadiyah PCIMM Banyumas yang dinaungi oleh bidang tablik. Teman-teman sekalian, jadi banyak teman-teman yang heran, ini KM3 siapa, ini organisasi apa begitu ya. Nanti insya Allah pada malam hari ini kita tuntaskan. Ini bagian dari sosialisasi kita ya. Jadi ini bagian dari kita memperkenalkan teman-teman KM3, mubalik-mubalikoh, para dai-daiyah ya, yang mana dari KM3 ini terlahir dari sebuah perkaderan bernama pelatihan mubalik dasar seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada informasi-informasi juga terkait ke KM3-an dan kemudian ke terkait
bidang tablik, bagaimana programnya yang ada relevansi dengan KM3 itu sendiri. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Berhubung waktu sudah malam, terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata dan ada benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Sungging. Sebagai Imawan Suci kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua PC IMM Banyumas kepada Imawan Teguh Eko Prasetyo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Bidang Tablik PC IMM Banyumas, Imawan Sidik. Yang saya banggakan adik saya Imawan Surya sebagai Ketua KOS KM3 dan seluruh kader-kader IMM di Banyumas Raya yang saya banggakan. Semoga apa yang kita relasikan malam ini dapat bentuk output yang menarik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabba wa bi Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan kita semua dalam satu forum silaturahim antara bidang tablik dan KOS Mubalik Muda Muhammadiyah, yang nantinya akan ada gerakan-gerakan pembaharuan yang akan dicetuskan dari sini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sang revolusi yang sejati, sang role model kepemimpinan dalam pergerakan kita, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, ini perkumpulan pertama antara kita KM3 bidang tablik. Saya rasa ada hal-hal yang harus dipenuhi dari KM3 maupun bidang tablik keterkaitan dengan kita pergerakan mahasiswa Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau gerakan modernis yang tidak bermazhab atau beraliran, yang menyuarakan bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Kita harus tahu bahwa di masa sekarang banyak pola-pola dalam jihad Islam atau pengenalan spiritual terkait Keislaman yang harus kita perbarui bersama terkait pola-pola. Di tengah pandemi perlu ditekankan kembali, KOS Mubalik Muda Muhammadiyah harus jadi pelopor dalam ranah spiritualitas atau religiositas kita gitu, sebagai kader mahasiswa Muhammadiyah itu, yang nantinya mungkin itu ada gebrakan-gebrakan baru yang dicetuskan untuk dirumuskan kembali bagaimana sih gitu, untuk menarik minat kader atau meningkatkan ketahuan kader melalui KM3 maupun bidang tablik yang diturunkan ke komisariat. Perlu kita rumuskan bersama bahwa gagasan-gagasan cemerlang apa sih di tengah pandemi yang bisa meningkatkan marwah KM3 itu sendiri. Terlebih lagi, saya rasa Imawan Surya ini cukup menarik ketika jadi brand untuk KM3 sendiri, yang nantinya ya, jadi mendapatkan penerus selanjutnya itu. Hal-hal yang kiranya jadi brand di KM3 itu coba diangkat untuk meningkatkan value dari KM3, dan juga komisariat itu tertarik ketika KM3 itu melakukan suatu program atau kajian. Jangan sampai statis gitu, kita stagnan, tidak dinamis melangkah untuk berkemajuan ke depannya itu. Karena gerakan kita gerakan Muhammadiyah, gerakan pembaharuan yang ditamakan itu. Dan juga mungkin harus sering-sering berkolaborasi gitu, terkait dengan adanya lembaga-lembaga agama yang lain itu. Jangan tertutup ya. Dan juga pemikiran dari teman-teman harus keterbuka gitu. Di tengah masyarakat sekarang yang madani dan banyak ya, heterogen, dan juga di internal IMM Banyumas sendiri kan bermacam-macam gitu. Jangan saklek selama satu ilmu, coba kita pahamkan kembali loh terkait bagaimana sih aktualisasi keislaman Muhammadiyah yang harus direalisasikan dalam ranah mahasiswa maupun masyarakat.
yang menjadi panjang tangannya sendiri bidang tablik bersama KM3. Ya nantinya teman-teman tahu gitu. Apa sih ya output selama satu periode dari KM3 Banyumas maupun bidang tablik terkait kolaborasi gitu. Nanti ada cross mubalik muda yang kiranya berkiprah di kampus, di luar kampus dan sebagainya, itu coba kita rumuskan bersama ya, agar nanti jadi percontohan untuk mengganti kawan-kawan di sini. Karena kita ketahui terkait kapasitas dari KM3 ini tidak diragukan lagi terkait keilmuan terhadap keislaman yang nantinya menjadi pelopor ya. Mungkin ditekankan lagi karena ada satu basis yang kiranya kita perlu rangkul ya. Salah satunya di UMP ada LPPI yang kiranya KM3 bisa berkolaborasi di situ. Enggak dilepas sendirinya gitu. Karena kita ketahui mentor-mentor di UMP itu kebanyakan dari anak IMM. Nah, coba KM3 ambil peran di situ. Berkomunikasi dengan orang LPPI bagaimana sih menciptakan mentor yang kiranya sesuai dengan ikatan mahasiswa Muhammadiyah gitu. Dan juga hal yang pokok seperti apa sih yang perlu kita ketahui bersama dan juga dikolaborasikan dengan LPPI itu sendiri. Karena lembaga keislaman juga di UMP, bahkan di luar UMP pun bisa gitu. Kayak di PDM, majelis tabliknya juga ada. Coba komunikasikan ke sana. Gerakan pemuda Islam sekarang itu mana sih? Dan metode kajiannya apa sih? Karena kita di pandemi juga, mungkin metode yang kiranya berkumpul bersama itu sudah nggak efektif atau masih terbatasi. Jadi sering-sering ingin buat kajian atas nama KM3 maupun berdasarkan pembaruan yang digagas oleh Muhammadiyah. Karena kita salah satunya adalah kader pencerahan juga, pengganti dari ayahanda dan ibunda kita selanjutnya. Saya rasa KM3 harus tetap ya menanamkan gerakan tajdid ya, gerakan-gerakan pembaruan yang kiranya membarui terkait akidah dan sebagainya ini. Coba kita realisasikan bersama. Ayo kita obrolkan malam ini dan suasana santuy dari forum rumah masing-masing teman-teman yang mempunyai output lebih ketika agenda ini selesai. Saya rasa mungkin seperti itu. Jangan saya billahi bisabillah wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Imawan Teguh, kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya untuk Imawan dan Imawati harap untuk on kamera ya. Ya, memasuki acara yang keempat yaitu acara inti. Perkenalan singkat dari tablik PCIM Banyumas, pengenalan singkat dari struktural KM3 Banyumas, dan ngobrol hangat tablik dengan KM3 Banyumas. Kepada bidang tablik PCIM Banyumas, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillah. Ya, Leli. Gimana Leli? Hadir. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah diarahkan untuk perkenalan ya teman-teman. Kita dari bidang tablik PCIM Banyumas ya, izinkan memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Kalau kata orang tak kenal maka ta'aruf. Jadi kalau ingin sayang ya harus ta'aruf dulu ya, baru nanti bisa sayang gitu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Pambudi. Saya biasa dipanggil Siddiq. Saya diamanai sebagai ketua IMM Banyumas bidang tablik kajian dan keislaman. Saya dari Purbalingga, alamatnya desanya Bukatida. Saya dari UMP. Dulu saya komisariat Buya Hamka. Monggo dari sekbid saya dipersilahkan. Ini sekbid saya nih yang insya Allah dirahmati Allah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar teman-teman semuanya?
Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa sekali. Sebelumnya saya mengucapkan kami Bidang Tablik PCI Imam Banyumas mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung untuk imawan dan imawati semuanya dari berbagai penjuru dunia. Asik, penjuru dunia. Luar biasa nih. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung karena di sini ternyata alhamdulillahnya bukan hanya dari internal tablik sendiri. Jadi dari teman-teman bidang lain pun hadir, bahkan dari teman-teman IMM di berbagai kota juga hadir ya, karena tadi saya melihat teman-teman dari luar Banyumas itu. Selamat datang dan terima kasih, semangat terus dari awal sampai akhir ya teman-teman semuanya. Ya, baik, perkenalkan nama saya Laili Nur Fauzia, saya dari komisariat, masih komisariat gak ya? Dulu saya komisariat Mas Mansur. Di sini ada yang dari komisariat Mas Mansur? Mana? Mana nih? Halo Soleha. Halo. Ya, tadi saya sudah perkenalkan. Ya, saya seorang alhamdulillah diamanahkan sebagai sekretaris Bidang Tablik PCI Banyumas. Alamat saya Bekasi, Jawa Barat. Mana nih? Orang Bekasi ada lagi nggak? Orang Bekasi, mana nih? Oke, mudah-mudahan ada ya, kayak gitu. Terus kuliahnya ya, prodinya saya bimbingan konseling Islam IAIN Purwokerto yang sekarang insya Allah, amin. UIN ya, insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, mungkin sekiranya seperti itu. Dan sebenarnya bidang tablik PCI IMM Banyumas sendiri kita beranggotakan 3. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa kabitnya Imawan Sidik, sekretarisnya saya sendiri, kemudian anggotanya ada Imawan Ilyas Qadarullah. Ya, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita semuanya. Mungkin seperti itu perkenalan singkat dari kita, dari bidang tablik. Monggo Bit, gimana? Langsung saja. Terima kasih. Ya, mungkin ini langsung saja. Kan ini sesi perkenalan ya, kita ta'arufan dulu ya. Ta'arufan dulu. Lanjut ke perkenalan KM3 ya. Gimana teman-teman KM3? Teman-teman sudah aman ya? Coba, nih, bisa dipandu. Monggo. Ini alhamdulillah jamaahnya semakin tambah. Masya Allah, barakallahu fiik. Monggo Imawan. Walaupun virtual. Oke, baik ya. Di sini kita sesi ta'aruf tadi yang dikatakan oleh Imawan Sidik. Ini perkenalkan saya sendiri, namanya Surya Wahyu. Saya sendiri rumahnya Purbalingga. Insya Allah banyak teman-teman yang dari Purbalingga juga. Dan kemudian saya itu dulu dan sekarang masih di PK IMM Buya Hamka. Saya rasa banyak ini kader IMM Buya Hamka yang juga hadir di sini. Gitu. Dan kemudian alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua KM3 pada periode 2020 sampai 2021 pada saat ini. Ya, ini ada Allah, Ahlan, Mas Abdan, Mas Dakhil, dan lain-lain sebagai Mbak Isti'anah, Mas Abdul, dan lain-lain. Kemudian di menteri sendiri itu terdiri dari 4 bidang. Sebelumnya saya perkenalkan secara global dulu ya. Pertama ada bidang da'i-da'iyah, ada bidang kader, ada bidang media dan bidang kurikulum. Monggo saya lanjut ke sekum dan bendum saya dulu untuk mempersilahkan perkenalkan dirinya. Monggo dari sekumnya Imawati Sundari. Ya, Masya Allah nih. Aduh. Monggo Imawati Sundari. Imawati Sundari sudah hadir? Imawati ya. Ini perkenalan dari Imawati Sundari. Di sini teman-teman ternyata masih banyak yang belum on kamera nih. Coba teman-teman bisa di-on kamerakan agar kita taruh pada malam hari ini tidak sia-sia ya. Karena kita saling mengenal walaupun hanya secara virtual seperti itu ya. Coba. Oke, teman-teman diinstruksikan buka Mantap. kameranya. Jadi sudah teman-teman. Oh ya, masih menunggu, tidak apa-apa.
mungkin yang mungkin ini Mawati Sungging apa ya? Nanti boleh. Aduh, handphonenya. Oh ya, kalau misalnya belum memungkinkan tidak apa-apa ya, tidak on kamera. Cuma kalau misalnya bisa, kenapa tidak? Gitu. Oke, untuk Mawati Sungging untuk mengenalkan diri selaku Bendahara Umum KM3 Banyumas. Mawati Sungging. Perkenalkan, nama saya Sungging Astuti, asal dari Purbalingga. Saya dari Komisariat Ibrahim IAIN Purwokerto, mengambil program studi pendidikan agama Islam. Di KM3 diamanahi sebagai bendahara umum. Ya. Dari Mawati Surya. Nih, lanjut lagi dari hukumnya. Mungkin Mbak Sundari belum, mungkin kan saya perkenalkan ya. Mbak Sundari belum bisa. Monggo saya perkenalkan untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini. Mbak Sundari itu dari PKIMM Buya Hamka. Ya, sama sekarang beliau menjabat di KM3 selaku sekretaris umum. Rumah beliau itu di mana? Kerajaan atau mana itu? Daerah lupa saya, nggak tahu rumahnya. Nah, kemudian di KM3 itu ada bidang dai-daiyah. Sebelumnya kabitnya ada Imawan Lukman Hakim. Ini teman-teman IAIN insya Allah kenal dengan Imawan Lukman Hakim. Beliau menjabat sebagai bidang dai-daiyah. Kemudian bidang dai-daiyah itu ada Imawan Jundi Abdullah yang insya Allah teman-teman nggak asing lagi mendengar namanya ya, dengan Imawan Jundi. Kemudian ada Mbak Fikri Maulida dari PKIMM Buya Hamka juga. Kemudian lanjut lagi ada siapa lagi nih? Saya sampai lupa anggotanya ini. Saya ada yang hadir. Ada Akbar. Oh ya, ada Akbar Muttaqin. Insyaallah ini akhir dari PKIMM Buya Hamka juga. Kemudian ada Imawan Ulul Albab dari IAIN. Beliau termasuk senior KM3 dari dulu hingga sekarang. Lanjut lagi nih. Kemudian ada bidang media. Saya serahkan kepada Imawan Agung. Monggo. Imawan Agung, karena kebetulan hadir di majelis daring ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Terdengar, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Wahyu Nugroho dari Komisariat Insan Kamil UMP. Di sini diamanahi menjadi ketua bidang media di KM3. Kemudian di bidang media itu ada 3 anggota. Yang pertama itu Imawati Sri Wahyuni dari Komisariat Ibrahim. Kemudian ada Wildan itu dari IMN Sabit Teknik UMP. Kemudian ada Imawan Soleman dari, kalau nggak salah, dari Buya Hamka. Ibrahim sekarang Mas. Terima kasih. Soleman Ibrahim Mas. Ya udah Ibrahim ya Mas. Oke, terima kasih tadi dari bidang media. Kemudian dari bidang kader. Tadi saya lihat ada Imawan Tendi. Imawan Tendi hadir. Tendi. Hadir Ustaz. Oh, monggo, takut Imawan Tendi. Punten sama jenengan aja, ini lagi di jalan kok. Mohon maaf banget ya. Oke, siap, tidak apa-apa. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Tadi ada ketua bidangnya itu dari Imawan Tendi. Dari komisariat mana ini Mbak Leli? Imawan Tendi? Dari komisariat. Bagus. Ketua bidang di KM3 Banyumas. Kemudian anggotanya ini ada Mas Salman, monggo saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Kader Buya Hamka, keluarkan eksistensimu. Tunjukkan eksistensimu maksudnya. Teman Salman. Mas Salman.
Hadir, hadir. Monggo tafadhol, perkenalkan diri sama teman-temannya sekalian. Imawan Salman. Perkenalkan, nama saya Salman Faisaldin, pimpinan Komisariat Buya Hamzah di KMTRI sebagai anggota si kader. Untuk tanya, saya lupa. Ini luas sama teman-temannya sendiri, bidang kader. Monggo bagi Imawati yang dari bidang kader silahkan. Ini pada malu-malu ini kayaknya. Aulia. Ya, monggo Mbak Aulia. Monggo Mbak Aulia hadir. Hadir. Enggak on cam, maaf ya. Soalnya HP-nya suka nge-lag kalau dipakai on cam. Maafin lo ya. Ya, perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, asal komisariat, pimpinan komisariat IMM Mas Mansur, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, sekarang berdomisili di Madinah. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut dengan yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian dari bidang kader yang lainnya hadir, cek. Bapak Dilaki. Ya, monggo Mbak Dilaki. Betul, tadi yang baca Quran kalau nggak salah. Monggo Mbak Fadilah. Ya, bismillah, tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky. Saya di KMTRI sebagai anggota bidang kader. Asal komisariat Insan Kamil, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, Mbak. Jadi Mbak Rizky Fadilah dari Insan Kamil, monggo dari kadernya ada yang hadir. Lanjut lagi, ada yang belum kesebut dari bidang kader? Rizkina. Bisa langsung. Rizkina Nur Alifah Mahila. Mbak Aji juga. Monggo langsung di ini saja ya, biar mempercepat teman-teman tanpa harus disuruh. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkyana Putri Alisya Zahra dari pimpinan Komisariat Ibrahim, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, sekarang berdomisili di Cilacap. Oke, terima kasih Mbak Dis. Yuk teman-teman yang lainnya, ayo KM3 harus tunjukkan ekstensi. Nur Alifah. Wah. Aji Ayu. Ya, coba di ya. Monggo Mbak Aji Ayu. Ya, kalau tidak ada lanjut saja nggak apa-apa Mas. Oke ya, mohon maaf bagi teman KM3. Lanjut ke bidang kurikulum. Mbak Puput selaku ketua bidangnya, bidang kurikulum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya nggak on kamera karena kalau on kamera sinyalnya hilang-hilangan. Ya, nggak apa-apa. Ya, nama saya Puput Afrilianti, biasa dipanggil Puput. Saya dari Komisariat Farmasi. Di KM3 saya diamanahi sebagai ketua bidang kurikulum. Kemudian di komisariat saya sebagai anggota bidang tablik. Alamatnya di Kecilbong, Purbalingga. Monggo Mbak Puput, anak buahnya atau anggotanya bisa disebutkan. Yang pertama sekretaris saya itu ada Fitria Eka Ayuning Tias. Ayo Fit, kenalan dulu. Yuk, kenalan yuk. Monggo Mbak, ayo. Oh ya, sepertinya Fitrianya belum join.
Udah saya gantikan dulu. Fitria itu juga dari Komisariat Farmasi bareng sama saya, tapi dia dari bidang Imawati. Oke, ada lagi anggotanya Mbak Puput yang hadir pada malam hari ini? Solehah, mungkin bisa kenalan dulu. Solehah ada kuliah malam ini, jadi belum bisa gabung, Mbak. Monggo dilanjut. Yang hadir. Kemudian anggota saya itu ada Ageng Tirtayasa. Ageng itu dari Komisariat Ki Bagus. Kemudian ada Siti Mirza. Siti Mirza gabung nggak? Belum bergabung. Kalau Siti Mirza itu dari Komisariat Sultan Mansur. Oke, terus ada lagi Mbak. Terus Mbak Novita gabung nggak Mbak? Mbak Novita ada. Monggo Mbak Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita di Suryati dari Sekretariat IM di bidang kurikulum sebagai anggota domisilinya Purbalingga. Terima kasih. Dwi Ali. Monggo hadir Mas Dwi. Ya, ada. Mas Ketum Dwi Ali. Sudah Imawan Surya? Baik, cukup. Sebelumnya mohon maaf ya jika perkenalan kami dari KM3 itu kurang ini. Nanti teman-teman bisa cek saja langsung ke Instagram KM3 Banyumas. Nanti bisa melihat orang-orangnya, namanya siapa saja dan fotonya lebih jelas siapa-siapanya. Ya. Instagramnya apa ya? Tolong dipromosikan. Oke, ada di bawah sini nanti ya. Di bawah sini. Oke, baik. Silakan lagi kepada moderator menginjak waktu semakin malam. Lanjut. Ya, baik. Ya, sebelum melanjutkan ke acara ngobrol hangat publik dengan KM3 Banyumas, kita bersama virtual terlebih dahulu ya. Harap Imawan dan Imawati on cam. Awalnya foto bersama virtual itu kan di akhir acara ya teman-teman. Tapi karena ini mumpung masih banyak yang join, kenapa tidak sekarang saja? Iya. Kalau misalnya di akhir kamera semuanya, coba pengen lihat mana senyumannya. Senyumannya. Coba berikan senyuman terbaik untuk teman-teman semuanya. Coba Imawan Agung, kira-kira siapa yang belum on kamera bisa. Yes. Ya nggak apa-apa ya, tapi lumayan lah ya yang udah on kamera, nggak apa-apa. Jadi ya saya ingin nanti dua pose. Yang pertama tangannya gini, tangannya gini. Yang kedua gaya bebas, ya gaya bebas. Terserah kalian mau seperti apa gayanya. Mau gaya kupu-kupu boleh, bebas. Coba dipilih coba. Oke teman-teman sekalian, KM3 Banyumas lambangnya seperti ini ya. Coba. Teman-teman minta waktunya sebentar ya. Ini buat pose permintaan dari sekretaris bidang tablik. Oke, untuk dokumentasi. Monggo. Bapak, coba Agung di ya. Oke, saya 1, 2, 3. Imawan Agung.
Baik, monggo dari Mawan Sungging, karena mengingat teman-teman insya Allah juga ada kegiatan juga pada malam hari ini bisa dipercepat lagi. Iya, foto bersama betul secara virtual. Jadi teman-teman jika memungkinkan di depan kamera ya. Coba dihitung bareng-bareng 1 sampai 3. Oke? Ya, 1, 2, 3. Ya. Sudah apa belum? Sekarang kayak bebas. Sudah. Maafin. Aman. Aduh, berkurang nih. Oke? Berkurang. Mungkin lagi. Ayo ikut ya. Oke. Ya, hitung lagi ya. Aku yang hitung apa? Ya, monggo Mbak. Oke. 1 sampai 3 ya. Teman-teman harus memberikan senyuman terbaik karena menggambarkan ekspresi kalian bahwa teman-teman itu bahagia mengikuti ngobrol hangat pada malam hari ini. Sepakat ya? 1, 2, 3. Udah. Cukup. Maafin ya permintaannya ada. Monggo dilanjut Imawati Sunggi. Ya. Lanjut ya ke acara ngobrol hangat tapi dengan KMT Banyumas. Gimana Imawan Sidikom? Langsung saja nggih. Ini teman-teman santai saja ya teman-teman. Kalau nanti ini saya memulai obrolan begitu ya. Saya memulai obrolan terkait ngobrol pada malam ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, terkait KM3 itu teman-teman sudah tahu singkatannya ya. Apa teman-teman KM3? Ayo apa? Halo? Mau balik? Apa teman-teman? Kors, mau balik mahasiswa Muhammadiyah. Ya, jadi KM3 itu memiliki singkatan Kors Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah. Teman-teman bisa dilihat ya share screen saya ya. Ya, jadi KM3 ini adalah lembaga semi ortom Muhammadiyah. Ya, ini salah satu buku pedoman Kors Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi di buku ini itu semua informasi terkait KM3 itu di sini ada ya. Terkait bagaimana mekanisme, bagaimana SOP perkaderan, kemudian bagaimana peraturan syarat dan sanksi-sanksinya, kemudian bahkan sampai pembubaran pun di sini ada di buku pedoman begitu ya. Ya tentu jangan sampai dibubarkan ya, naudzubillah. Maksudnya itu hanya mekanisme saja, itu hanya informasi saja gitu. Jadi buku ini disahkan terakhir itu 2018-2019 di Lokakarya. Itu nama Kors Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi setelah disepakati ini adalah Kors Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas atau yang disingkat dengan KM3 Banyumas ya. Waktu berdiri itu tanggal 28 Rabiul Awal 1430 bertepatan dengan 20 Februari 2012 Masehi di Banyumas. Jadi ini merupakan lembaga semi ortom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di bawah naungan Tablik dan Kajian Keislaman PCM Banyumas. Jadi itu yang tadi sempat saya singgung ketika saya sambutan, bahwasanya dengan tablik itu memiliki ketersinambungan. Jadi ada hubungan khusus ya, ada hubungan khusus dengan bidang tablik gitu ya. Jadi kalau misalkan bagaimana arah gerak KM3 ya tentu saja bakal diketahui oleh tablik ya. Jadi KM3 sendiri ini berasaskan syariat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Kembali kepada bagaimana Muhammadiyah memiliki tujuan dalam MKJM ya, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang qabil tu Quran wa Sunnah ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu kepada ortom-ortom di bawahnya IM, MIP, bahkan sampai LSO yaitu KM3. Dan wabil khusus KM3 tentu saja ada keterikatan lebih dengan Majelis Tarjih. Jadi penggunaan produk himpunan tarjih itu di KM3 pun
lebih kita berdayakan gitu. Itu KM3 status ya, KM3 Banyumas berstatus sebagai mubalik mahasiswa Muhammadiyah. Jadi ada namanya pelatihan. Ayo teman-teman yang tahu siapa nih yang bisa menjawab, kasih senyuman. Ya. Nama pelatihan ini apa? Nama pelatihan ketika ingin masuk KM3. Pelatihan mubalik dasar. Nah, pintar ya. Ya, PMD atau pelatihan mubalik dasar ya. Ya, jadi ketika tadi siapa yang jawab tadi? Tak kasih senyuman ya. Jadi ketika teman-teman KM3 itu ingin melaksanakan perkaderan, yaitu adalah perkaderannya bernama pelatihan mubalik dasar ya. Itu yang biasa dilaksanakan di Banyumas Raya seperti itu. Nah, pelatihan mubalik dasar sendiri itu bisa saja cangkupnya nasional, atau bisa saja internal Banyumas ataupun bisa regional gitu. Kemarin terakhir pimpinan cabang kemarin itu kalau mengadakan PMD tingkat regional ya. Dan insya Allah, nah ini teman-teman persiapkan ya, teman-teman komisariat di Banyumas Raya, kita akan mengadakan pelatihan mubalik dasar ketika tanggal 9, 10, 11 April 2021. Jadi sebelum Ramadan, insya Allah kita akan mengadakan pelatihan mubalik dasar internal Banyumas. Itu tanggal berapa tadi teman-teman? 9, 10, dan 11. 3 hari 2 malam. Nah, tempatnya di mana? Nah, ini masih kita persiapkan. Mbak Leli. Betul. Ya, jadi teman-teman bidang tablik Banyumas perlu mempersiapkan diri ya. Ini tidak hanya menutup untuk pabrik saja, untuk seluruh bidang di Banyumas, itu ya. Monggo dilanjutkan. Jadi, siap. Jadi itu teman-teman, ini salah satu bagaimana perkaderan ya. Ini terkait visi misi ya. Ini kembali kepada tadi yang disampaikan ya, ilmu apa namanya? Ilmu adalah amal, amal adalah ilmiah. Ini salah satu pedoman juga bagaimana KM3 Banyumas, dan bahkan ini pun bukan hanya KM3 tapi pada benar IMM gitu ya. Kita menyampaikan sesuatu tentu saja ya harus ilmiah begitu, harus berdasarkan referensi yang aktual, yang kredibel, yang reliable gitu ya, yang terpercaya. Nah, sehingga ketika nanti tersampaikan ke masyarakat ya itu akan memberikan feedback positif seperti itu ya. Nah, ini sepintas terkait KM3 Banyumas, bahwa ini salah satu lembaga semi otonom. Nah, nanti bakal disampaikan lebih oleh dari ketua KM3 sendiri ya. Nanti ngobrol ya teman-teman, ini bukan lagi ceramah, bukan lagi seminar ya. Ini ngobrol, ibaratnya kita sharing-sharing dulu. Saya sharing sebagai bidang tablik PC, nanti teman-teman KM3 sharing juga sebagai KM3 Banyumas. Nah, nanti dan setelah nanti kedua pihak ini sharing, nah nanti teman-teman boleh tanya sama bidang tablik sama KM3 Banyumas gitu. Insya Allah waktu masih panjang ya teman-teman, kita manfaatkan sebaik mungkin. Monggo teman-teman KM3 Banyumas bisa dipaparkan, barangkali ada presentasi boleh, tapi kalau misalnya datanya nggak apa-apa. Monggo Imawan Sirya boleh dipersiapkan. Betul. Kepada Imawan Sidik Budi. Jadi gini teman-teman, tablik Banyumas Raya, saya juga selaku bidang tablik di PKIMM Buya Hamka tercinta, gitu ya. Jadi tujuan kita ngobrol di sini ini lebih pada pemberdayaan teman-teman KM3, lebih memperkenalkan teman-teman KM3 gimana caranya teman-teman KM3 ini bisa terjun dakwah ke komisariat teman-teman. Gitu loh, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman itu semuanya paham, ada KM3 Korps Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah. Tetapi secara pemberdayaan itu dari setiap komisariat itu kurang, gitu loh. Oke lah, memang kita memahami bahwa KM3 itu secara potensi mungkin kurang, tetapi di sini adalah sebagai maqasidut tarbiyah, sebagai ajang kita ini belajar. Ya kan? Ada kalanya kita bersama-sama mencetak kader mubalik-mubalighah yang berasal dari IMM agar mereka vokal di depan mahasiswa, di depan masyarakat, agar mereka mampu menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana dakwah Muhammadiyah itu. Gitu loh teman-teman.
kita kumpul di sini. Saya meminta, intinya di sini meminta dan kerjasama kepada seluruh bidang tabligh yang ada di Banyumas ini agar sama-sama senantiasa memberdayakan teman-teman KM3 Banyumas. Seperti itu. Istilahnya teman-teman itu membantu untuk menciptakan kader mubaligh dan mubalighah. Setelah dilaksanakannya PMD, tapi teman-teman KM3 ini bingung, wah kita nggak ada wadah ini loh buat berdakwah. Nah, oleh sebab itu ini Mawati Leli bisa di-mute intinya. Mawati Leli. Mawati di-mute. Di-mute itu sedikit. Gimana sih? Mikrofonnya di-mute, Leli. Oke. Terima kasih. Jadi gitu. Jadi ini jadi di sini teman-teman KM3 ini lebih menginginkan agar teman-teman KM3 itu lebih bisa diberdayakan di komisariat seluruh bidang tabligh, seluruh komisariat yang ada di Banyumas ini. Jadi ya Imawati Lelis sekali lagi itu dimatikan. Nah, terima kasih. Mbak Leli dimatikan itu dimatikan. Suaranya kedengeran nggak? Nah, oke, terima kasih ya. Jadi saya bingung nih mulainya dari mana lagi. Oke. Jadi gitu. Tujuan kita ngobrol di sini, tujuan kita bermuwajahah di majelis daring ini adalah teman-teman insya Allah semuanya sudah mengetahui bahwasanya ada KM3 Korps Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah yang di ranah cabang ini. Tetapi secara pemberdayaan kami melihat dan para senior-senior juga melihat teman-teman komisariat itu kurang minat terhadap produk kader KM3 itu sendiri gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya di sini sebagai ketua KM3 menginginkan dan mengajak kepada teman-teman tabligh se-Banyumas Raya, tolong teman-teman KM3 diberdayakan di komisariat teman-teman, salah satunya dengan kajiannya teman-teman KM3 diundang sebagai pemateri. Oke lah, tadi sudah saya katakan karena mungkin teman-teman KM3 itu secara kapasitas belum sesuai nih atau seperti apa, tapi kita di situ bersama-sama berikhtiar untuk menciptakan kader mubaligh dan mubalighah IMM. Kalaulah teman-teman sudah mengikuti pelatihan mubaligh dasar, tetapi teman-teman tidak diaktifkan atau tidak diberdayakan dalam kajian sebagai pemateri, maka teman-teman itu ya keluar setelah jadi KM3 ya mungkin istilahnya kurang vokal atau mungkin teman-teman nggak dapat istilahnya bisa berbicara di depan umum secara enak, nggak grogi atau gimana gitu loh teman-teman. Jadi di situ sama-sama kita memberdayakan teman-teman KM3. Mengapa saya tidak memulai saya japrin kepada teman-teman, karena di sini kita ada aturannya ya. Saya berbicara kepada bidang tablighnya cabang dulu, nanti bidang tabligh cabang mengumpulkan. Nah, melalui wadah ini saya berharap ke depannya agar teman-teman KM3 lebih bisa diberdayakan. Seperti tadi saya katakan, walaupun teman-teman KM3 mungkin dari segi potensinya kurang, nggak apa-apa, kita ranahnya sama-sama maqasidut tarbiyah, sama-sama dalam proses belajar. Ada teman-teman KM3 di situ yang mungkin potensinya kurang, ayo dibantu. Kalau teman-teman merasa ini, ayo diberi masukan, diberi ini kan. Insya Allah teman-teman KM3 legowo dalam menerima pendapat. Seperti itu ya. Jadi di situ intinya pertemuan ini seperti itu. Saya memohon kepada seluruh bidang tabligh yang ada di Banyumas agar teman-teman KM3 ini sebagai sayap dakwahnya bidang tabligh tolong diberdayakan, karena kita semua itu paham wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Gitu loh. Jadi kita ini berdakwah secara berjamaah sebagaimana jargon KM3, berdakwah berjamaah fisabilillah. Kenapa kita terus berdakwah secara bersama berjamaah, dan kenapa kita berdakwah harus melalui istilah dakwah kita harus terorganisir gitu loh. Karena apa? Al Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan
Al-haqqu bila nidomin yahlibul batil binidom. Kalau kebenaran tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Oleh sebab itu, dengan teman-teman berkumpul di KM3, sewaktu-waktu nanti diadakannya PMD bisa mendelegasikan kader-kadernya untuk masuk ke KM3, disitulah nanti teman-teman KM3 bisa terus menyuarakan kebaikan, bisa menyebarkan kebaikan, dan di situ nanti teman-teman bisa menggunakan media ini, kita kuasai media untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Gitu teman-teman, itu sedikit maksud saya mengajukan kepada Ketua Bidang Tablik Cabang seperti itu, agar teman-teman KM3 ini lebih diperhatikan, diberdayakan, ya kan? Soalnya kalau teman-teman KM3 nanti nggak diberdayakan, nanti ujuk-ujuk pasti, aduh mas saya nggak pede, saya nggak biasa ini dan itu, udah. Oleh sebab itu maka kita ini tersendat, artinya kita tidak mampu menciptakan mubalik dan mubalighah yang vokal di depan mahasiswa, yang vokal di depan masyarakat. Jadi itu penting sekali ya teman-teman. Jadi peran bidang tablik di komisariat, peran kader KM3 itu sangat sekali berkaitan untuk menciptakan mubalik dan mubalighah. Jangan dianggap ketika pelatihan mubalik dasar mereka sudah menjadi ahlinya orang berdakwah, tidak. Tetapi melalui wadah-wadah komisariat itu, teman-teman KM3 insya Allah bisa menjadi mubalik dan mubalighah yang menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu Imam Siddiq Pambudi. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Mantap. Teman-teman KM3 yang lain, Bob, mohon ada maaf yang ya pengen nggak apa-apa Leli. Coba teman-teman yang lainnya monggo. Teman-teman dari Jadi malu. Wah, Masya Allah. Selamat datang Mbak Putri. Ahlan Mbak Putri ya. Demisioner KM3 Banyumas juga banyak yang sudah join. Barakallah. Oh ya, Bit, ini ya, ada Imawan Ilyas loh. Oh ya, monggo, kenalan, Ilyas boleh. hadir. Imawan Ilyas, tafadhol. Ya, Ilyas. Halo. Tafadhol, Syekh. Iya, sebentar. Oke. Monggo, tunjukkan batang hidungmu. Teman-teman KM3 nanti bisa lanjut lagi ya setelah perkenalan dari Imawan Ilyas. Ya, suara saya terdengar. Dengar. Ya, terdengar. Ini perkenalannya formatnya gimana nih? Ya yang santai saja, Mas. Nama, ya santai aja. Hobi Ya. boleh, hobi. Kan? Ya, bismillah, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Yang pertama, nama saya Ilyas Rosyid Firdausi, saya dari Teknik Elektro UMP, dan sebelumnya saya di Komisariat Sabilul Hasbi Teknik ya, seperti itu. Dan untuk sekarang saya bersama teman-teman di PC menjadi anggota ya di bidang tablik. Mungkin seperti itu, udah cukup? Atau ada tambahan? Cukup nggak apa-apa, cukup. Oh, iya. Terima kasih. Ini Imawan Ilyas Sama-sama. ya. Ya Allah. Siapa sih yang nggak kenal anak-anak UMP dengan Imawan Ilyas ya? Pasti pada paham nih. Ampun. Oke, dilanjutkan Imawan Surya barangkali. Oke, jadi gini ya, inti tadi kan sudah saya perkenalkan istilah KM3 dan juga lebih menunjukkan tujuan kita ini di sini mengapa, salah satunya tadi sudah saya sampaikan, dan yang kedua kalinya saya minta kepada teman-teman tablik se-Banyumas Raya untuk ada follow up-nya. Nanti mungkin bisa japri ke saya atau mungkin nanti bisa japri ke bidang tabliknya, ya, agar apa? Biar salah satunya tadi kita ini benar-benar, tujuan kita benar-benar mau mencetak kader mubalik dan mubalighah. Manfaatkan teman seperti itu ya. Jadi agar KM3 itu nggak mati loh. Tujuan KM3 itu apa sih kok diem-diem baik, nggak mau dakwah di ranah komisariat atau gimana? Padahal kita juga welcome. Tetapi karena kurangnya terjalin komunikasi yang menyebabkan KM3 itu mati gitu loh. Jadi yang kita harapkan kita sama-sama membangun, istilahnya meningkatkan nilai visitas kita melalui dakwah ini gitu ya. Jadi jangan terutama jangan husnuzonnya jangan kebangetan kepada KM3. Insya Allah teman-teman KM3 juga ranahnya masih sama-sama belajar gitu ya.
Itu Mbak Leli, mungkin itu monggo. Terima kasih Pak Mansur ya. Sebelumnya di sini kan banyak ya dari teman-teman bidang tablik Komisariat se-Banyumas. Mungkin bisa absen dulu nih. Komisariat mana saja yang sudah join pada malam hari ini? Coba. Dari aku Imawan Sidik, aku bisa memperkenalkan memanggil teman-teman dari YN ya. Nanti Imawan Sidik UMP dan Imawan Ilyas juga UMP. Jadi bagi dua, nggak boleh berebut. Oke. Boleh, siap. Oh ya. Oke. Dari Komisariat Ibrahim, bidang tabliknya mana? Coba. Mana? Sudah pada join ya? Silakan bidang tablik Ibrahim. Bisa bilang hadir aja nggak apa-apa. Oke? Ibrahim. Ibrahim. Ada. Ayo Ibrahim. Anggotanya yang sudah join. Gimana nih? Belum ya? Oke, kita tunggu dulu sebentar. Ibrahim mana nih? Oh, Ibrahim. I-nya ketinggalan, Akbar. Kayaknya belum join. Mungkin. Ada lupa. Mewakili sudah keluar lagi. Iya, gimana? Iya, tadi ada. Gimana, Novita? Tadi ada Adis ya? Adis mana? Oh ya. Oke. Betul. Oke, dilewat dulu ya. Ya, tadi Imati Adis sudah hadir ya, mewakili teman-teman Ibrahim. Selanjutnya dari Komisariat Ki Bagus Hadi Kusumo, silakan. Sudah pada join? Sudah pada join di sini? Imawati dari Ki Bagus. Oke, Ahlan Mbak Uswa, Masya Allah banyak sekali teladan-teladan baik di MM, amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi doa ya Mbak. Ada Surya, Imawan Ilyas, juga Imawan Akbar Mutakin Yusul, Masya Allah. Ya apa-apa. Ada di Komisariat Ki Bagus, gimana? Ada perwakilannya? Sebenarnya ini kayaknya nggak sambil tidur ya ikut ini. Oke, dilanjut dulu. Dari Komisariat Mas Mansur hadir. Oh iya. Hadir. 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 Mati Adi sudah join ya, alhamdulillah. Perwakilan dari Ibrahim. Selanjutnya dari Komisariat Isya sudah pada hadir. Dan ya dari hadir, mantap. Oke. Ya, ini dari Yaya dulu. Nanti WMP akan dipandu ya. Nih Yayain dulu. Dari UIN, insyaAllah. Oke, monggo ya. Siapa lagi? Oke. Ibrahim. Selanjutnya dari Komisariat Hisham. Sallu ala Muhammad. Oh ya, aduh kayaknya dari IAIN malu-malu ini Surya. Dimaklumi ya. Iya. Oke. Selanjutnya Komisariat Mas Mansur sudah ya tadi ya. Oke, mohon maaf aduh Mas Mansur nih aduh. Gak boleh sombong Aulia, gak boleh sombong. Bu Hamka juga banyak di sini. Juga banyak. Oke. Dari Komisariat Sultan Mansur, gimana? Sudah hadir? Sultan Mansur. Sultan Mansur mana nih? Aduh. Silakan. Ya pokoknya ada Komisariat Sultan Mansur, Komisariat Yunus Anis, hadir. Hadir. Oke. Sepertinya dari teman-teman UIN, insyaallah ya, dari UIN, dari IAIN, memang orangnya itu tawadu, rendah hati, seperti itu Surya. Masya Allah. Perlu dimaklumi ya. Oke. Selanjutnya, monggo Imawan Sidik dan Imawan Ilyas dibagi dua tuh komisariatnya, dipanggil-panggilin coba. Oke, teman-teman dari Sabit mana nih? Sabit, Buya Hamka. Sabit Hamka mana? Buya Hamka, raise your hand. Masya Allah. Ayo. Sabit. Tajimu. Sabit. Surya Wahyu dan juga
Mas Ilyas Rosid, Masya Allah. Insyaallah, tabarakallah. Masya Allah. Farmasi dan Al-Fatih mana? Farmasi Al-Fatih. Farmasi dan Al-Fatih mana nih? Farmasi. Wan. Farmasi dan Al-Fatih. Ya, Noval hadir ya, farmasi ya. Al-Fatih. Oke. Rahma ya, Rahma kalau nggak salah Rahma. Komikes dan KIP. Komikes KIP. Oke, Masya Allah. Kemudian dari KIK. KIK dan mana yang belum? Psikologi. Nah, KIK sudah. Psikologi ada psikologi. KIB. Bit, bagi 2 sama Ilyas tuh. Oh, sudah kemakan. Gak apa-apa, diwakili aja sama Imawan Sidik. Ya, itu ya tadi teman-teman semuanya sekilas absen ya, kita ya bukan hanya absen tapi kita mencoba lah biar hadir biar kita ngomong gitu ya, nggak cuma ikut nimbrung tapi kita juga kita juga bersuara gitu ya, bukan hanya kita ikut nimbrung tapi kita juga bersuara. Makanya dengan adanya absen ini semoga bisa teman-teman muncul gitu ya teman-teman. Bersosialisasi juga. KIB ketinggalan nih, ayo. KIB nih, aduh nggak terima nih. KIB tadi sudah saya panggil. Oke. Mantap. Mohon Sidik. Ya. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah kita bahas terkait ke KM3-an, bagaimana kehadiran KM3 di IMM Banyumas ya. Jadi ketika nanti teman-teman mengadakan kajian ya, ini sharing-sharing yang tadi sudah disampaikan oleh Imawan Surya bahwasanya kita berdayakan teman-teman KM3 begitu ya. Mencari mubalik ya, silakan teman-teman berdayakan dari teman-teman KM3 begitu. Ini salah satu kita saling berproses begitu ya. Di IMM kan kita berproses, kita berusaha menjadi akademi Islam yang berakhlak mulia. Kalau misalkan kita sudah jadi akademisi ya itu namanya bukan IMM, karena kan di IMM kita berusaha menjadi baik gitu. Di IMM itu bukan sekumpulan orang baik, tapi di IMM lah sekumpulan orang yang ingin menjadi baik. Jadi kalau teman-teman berproses ya inilah di IMM. Ketika ada teman-teman yang ingin mengisi kajian, itu pun bagian dari berproses gitu ya. Kalau teman-teman mempersilahkan untuk si A, misalkan Imawan A, silahkan mengisi kajian di sini ya, itu bagian dari berproses. Kenapa berproses? Karena pasti dia itu akan dituntut untuk belajar gitu ya. Karena kita ini mahasiswa teman-teman, kita ini bukan Muhammadiyah. Kita kalau Muhammadiyah itu sudah orang tua ya, udah istrinya ustadz ulama begitu ya. Tapi kalau kita itu masih mahasiswa, kita masih berproses, kita kasarannya kita masih dibiayai sama orang tua gitu ya. Jadi kita nggak usah malu-malu karena kita masih belajar begitu. Ini ya terkait pemberdayaan teman-teman KM3 ya, silakan bidang tablik komisariat atau mungkin bidang lain yang lain mau bekerja sama dengan melibatkan KM3 ya, misalkan RPK nih kerjasama dengan bidang tablik terkait filsafat perspektif Islam. Wah, ini kan keren nih, filsafat perspektif Islam. Nah, ini nanti diskusi dengan bidang tablik bidang KM3 begitu ya. Maksudnya bukan harus KM3 menjelaskan tapi berdiskusi gitu ya, podcast. Nah, ini kan teman-teman dari bidang tablik nanti bidang podcast ya, itu salah satu programnya adalah podcast ya, agenda kita membuat podcast ya. Nanti kita akan mencoba memberdayakan dari teman-teman komisariat dan juga teman-teman pimpinan yang lain seperti itu. Nah, jadi itu bisa menjadi wadah teman-teman untuk kita sharing-sharing, kita berbagi informasi, berbagi ilmu begitu. Teman-teman, wabil khusus untuk kader yang angkatan 20 ya, inilah kita bidang tablik PJ IMM Banyumas dan KM3 Banyumas ya. Banyak hal, banyak cerita. Ketika nanti teman-teman berproses di KM3, tentu saja ini sudah tidak kita ungkit-ungkit, yaitu relasi, pengalaman, pembelajaran ya. Kemudian ya itu sudah sepakat, itu nggak perlu ditanyakan lagi, pasti menambah relasi. KM3 itu eskalasinya Banyumas ya. Jadi
KM3 itu kalau secara namanya secara struktural ya, secara urutan ya tentu saja di luar apa namanya lebih tinggi daripada komisariat begitu ya. Kenapa? Karena ya tentu saja yang mencakup itu cabang langsung begitu. Kalau misalkan komisariat itu kan masih ada korkom tuh, masih ada korkom yang menjadi tangan kanan cabang. Tapi kalau KM3 itu langsung cabang dari bidang tablik begitu. Nah, ya ini salah satu cara kita ya, kita berfastabiqul khairat. Dulu ketika Darul Arkom dasar ada yang mengatakan, ada yang bertanya ya, gimana sih Muhammadiyah itu kok ustadznya sedikit ya? Kenapa kok ulama Muhammadiyah sedikit? Nah, ya kalau kita tahan dulu nih, ini salah satu upaya kita Muhammadiyah di ranah mahasiswa dengan adanya KM3 Banyumas dengan Korps Mubalik Mahasiswa Muhammadiyah, ini salah satu cara kita berproses menjadi seorang ulama, menjadi seorang dai gitu ya. Kalau ulama mungkin terlalu tinggi, tapi menjadi seorang dai ya ini salah satunya tempat atau wadahnya di KM3 Banyumas. Salah satu dasarnya itu ya, teman-teman bisa dapat di pelatihan Mubalik dasar ya. Nanti insya Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9-11 gitu ya. Jadi bukan hanya 3 hari tok ya. Kalau misalkan 3 hari tok ya itu kurang mantep ya. 3 hari minimal itu teman-teman mendapatkan dasarnya ya, dasar-dasarnya. Nanti teman-teman memfollow up lagi dan belajar terus-menerus seperti itu. Itu barangkali terkait KM3-an, dan ini sedikit sharing-sharing dari bidang tablik juga ya. Silakan monggo teman-teman, ini kita ngobrol ya, silakan teman-teman yang mau tanya, mau mengutarakan sesuatu, mengungkap kata dan sebagainya, monggo betul. Ini ngobrol sharing-sharing, pokoknya apa yang ada disampaikan saja begitu. Ya, betul. Silakan. Jadi untuk malam ini bukan hanya yang berbicara bukan dari saya, dari Sidik, dari Ilyas, atau dari teman-teman KM3 saja. Jadi teman-teman bidang tablik se-Banyumas maupun dari bidang lain juga boleh banget di sini ingin sharing-sharing ataupun bertanya ataupun menanggapi itu juga boleh banget. Buat teman-teman dari Akbar nih kayaknya. Monggo teman-teman sekalian, sebelumnya ini ya, mohon maaf masuk sebentar. Nanti kan ini ada PMD yang diadakan dari KM3 dan bidang tablik cabang, dan nanti tentunya ada rekomendasi setiap komisariat untuk mendelegasikan 2, baik satu dari pimpinan, satu dari anggota yang sudah mengikuti Darul Arkom dasar. Agar apa? Agar ada regenerasi, dan KM3 ini tersebar menyeluruh di seluruh komisariat. Salah satu maksudnya seperti itu. Nggih. Jadi monggo dipersilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, menanggapi, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman, ada Akbar, Al-Mukmin, Alfian Al-Fadila, Arif Maulana, Arianti, Asila Nadia Amani, Aulia, Deva, Elma, Adila, Faturosa, Fitrai. Kamu buat teman-teman? Lutfi Fahrul Imam. Mungkin sembari menunggu Perkenalan suaranya mantap. apa ya? Dari Lutfi. Silakan Lutfi. Lutfi ya, Saya itu tanya ya. Suaranya Baik, alhamdulillah. Sebelumnya mungkin perkenalan ya, harus lebih tahu kalau nanti masuk Mas Lutfi, ini kayaknya suara mantul-mantul apa ya? ya, mohon maaf Lutfi, mungkin bisa berjauhan dulu dengan temannya yang ya. Oke. Ini lanjut ya. Suaranya masih mati. Punya Surya dimut dulu, punya Surya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalan dulu biar lebih tahu aja sih namanya. Kalau mau kenal langsung aja ke komisariat KIP biar kita sama-sama silaturahmi bersama gitu. Baik, nama saya Lutfi Fahrul Imam dari Ketua Bidang Tablik di Pimpinan Komisariat Guran dan Ilmu Pendidikan UMP. Sebelumnya
kami dari MKIP sangat-sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, yang mana memang menjadi tolak ukur KM3 ya di Banyumas, dan mengenalkan juga bagi kami khususnya di KIP, ternyata KM3 itu ada dan nyata gitu, dan memang masih perlu koordinasi lagi dengan komisariat-komisariat agar lebih terwadahi lagi bidang di KIP, sehingga nanti KM3 bisa menonjol, terkhususnya para dai-dainya bisa berdakwah di ranah komisariat nantinya. Dan kami dari KIP insya Allah sangat-sangat mengapresiasi itu, dan insya Allah tak lama lagi kami juga tak akan mengundang dari KM3 nanti untuk menjadi pembicara di kajian kami selanjutnya, karena kemarin kami sudah mengundang salah satu KM3 juga, saya lupa, maaf namanya saya lupa, tapi insya Allah untuk kajian selanjutnya kami akan lebih merekomendasikan KM3 sebagai pemateri. Untuk selanjutnya dari kami sih lebih mengharapkan dari KM3 itu lebih kepada kegiatan yang memang menjawab persoalan bagaimana sih kegiatan dakwah yang baik di era pandemi kali ini, karena apalagi terkhusus di bulan Ramadan memang kita masih di keadaan pandemi. Nah, ini menjadi tantangan kita, dan ingin saya lemparkan masalah ini ke KM3, bagaimana sih KM3 menjawab permasalahan ini gitu. Monggo nanti bisa diskusikan, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari KIP. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf ada kesalahan dan kehilafan. Tadi saya tanpa salam, dan monggo selanjut ke Mbak Laili atau Mas Sidik, monggo, atau Mas Surya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Imawan Lutfi. Ya mantap. Gimana Mas Surya, ada feedback? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan jazakumullah khairan kasir kepada Imawan Lutfi. Ya, adapun untuk gimana sih KM3 ini menghadapi di bulan Ramadan yang biasanya kita merayakan sebuah ibadah yang dikatakan sebagai Syahrul Mubarak, dan lantas kita dihadapi dengan musibah yang begitu besar ini, yang dimana istilahnya pergerakan dakwah yang tadinya luring, yang tadinya kita bisa ke masjid-masjid atau ke komisariat-komisariat, langsung terbatasi dengan istilahnya seperti ini. Jadi begini, ketika KM3 ini dihadapi di pandemi, apalagi nanti menyambut bulan Ramadan, tentunya dari teman-teman KM3 itu kita akan mengadakan sebuah inovasi-inovasi terbaru terkait dengan masalah peribadatan yang istilahnya memberikan output baik kepada kader IMM itu sendiri. Salah satunya nanti dari KM3 itu akan mengadakan sebuah ada perlombaan dakwah. Ini mungkin ada kegiatan yang mungkin diagendakan oleh teman-teman KM3. Tentunya dakwah di bulan Ramadan ini KM3 juga akan berdakwah, nanti tidak hanya di komisariat, tapi teman-teman KM3 itu akan menyebarkan video pendek, dan tentunya teman-teman KM3 insya Allah itu akan membuat sebuah istilahnya kayak bagan atau mungkin data, yang dimana data ini nanti akan diserahkan kepada seluruh bidang tablik yang ada di Banyumas untuk memonitor teman-temannya itu tadarus Qur'annya di bulan Ramadan itu sampai berapa sih? Mereka nanti di ending dari bulan Ramadan itu sampai berapa sih? Gitu loh. Dan tentunya nanti sebelum itu kita sebenarnya dari KM3 itu sebelum jauh membicarakan masalah tadarus ini sebenarnya ada proses mentoring atau penyaringan kader gitu loh, Mas Lutfi. Jadi nanti setiap teman-teman bidang tablik yang ada di komisariat yang Banyumas Raya ini nanti bisa bekerja sama dengan KM3 untuk apa? Istilahnya nanti teman-teman yang lebih paham kultural atau kondisi komisariat kader-kadernya itu gimana? Apakah mereka sudah mampu membaca Al-Quran sesuai dengan hukum bacaan? Apakah mereka nanti didata seperti itu? Setelah didata, mendapatkan datanya atau mungkin mendapatkan datanya itu melalui istilahnya ada pengetesan Al-Quran atau semacamnya, atau mungkin mereka istilahnya menjawab dengan secara pribadi mengakui dirinya belum bisa atau semacamnya. Nanti teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran secara lancar nanti sama teman-teman KM3 itu diwadahi gitu loh. Jadi kalau ketika menjawab dengan persoalan
di bulan Ramadan ini yang seharusnya kita bisa memanen pahala dengan menyebarkan kebaikan, lantas gimana ketika dihadapi dengan pandemi seperti ini? Kita tetap menggunakan media sebagai poros dakwah kita, ya. Jadi lebih kepada media ini sebagai poros berdakwah kita, gitu. Kita kuasai media. Jadi, dan adapun nanti untuk secara offline kita ini dakwah secara offline belum. Paling hanya beberapa masjid. Kayak di tempat saya mungkin nanti bisa mengundang teman-teman KM3 untuk berdakwah di masjid saya. Seperti itu Mas Lutfi. Lebih konkretnya monggo dari bidang tablik untuk membantu. Jadi intinya lebih inovatif. Nanti teman-teman KM3 di bulan Ramadan itu diminta untuk lebih inovatif. Tidak hanya berdakwah di KM3 melalui komisariat saja, tetapi nanti bisa membuat broadcast, bisa membuat istilahnya pamflet broadcast Islami, bisa juga nanti follow up hafalan ayat pengkaderan gitu loh. Jadi nanti ada insya Allah ada inovasi-inovasi terbaru. Salah satunya nanti ya tadi termasuknya teman-teman KM3 membuat lomba dakwah atau semacamnya. Lomba dakwah ini diajukan tidak hanya untuk kader KM3 tapi diajukan kepada kader IMM. Guna apa? Untuk menyaring kader-kader yang mungkin mereka itu tidak masuk ke KM3 tapi mereka itu memiliki potensi. Seperti itu Mas Lutfi. Jadi ini lebih pada harapan ya. Ini sangat bagus bagi kita bersama. Jadi kita KM3 dan bidang tablik dan IMM Banyumas khususnya ya. Ya pun tetap harus bagaimana Mas Surya, ini kayaknya mantul-mantul ya. Oh iya. Jadi ini ya tentu saja harapan kita semua ya teman-teman, kita bisa menjadi inovator ya, menjadi kreativator ya. Di masa pandemi ini kita bisa mencari alternatif, mencari formula untuk bagaimana kita berdakwah. Ini kita karena ranahnya KM3, ranahnya bidang tablik, wabil khusus kita mengerucutkan untuk masalah dakwah. Tentu saja ini jadi tugas kita ya, bidang tablik dan KM3 sendiri ya, Insya Allah besok Ramadan yang akan kita maksimalkan seperti itu. Pas satu momen ya, nah qadarullah kan Ramadan kan punya banyak sekali agenda-agenda seperti itu ya, agenda keislaman, diskusi keislaman, kultum, ceramah dan sebagainya itu Kak. Jadi satu momen yang penting yang sangat disayangkan kalau kita lewatkan. Insya Allah dari teman-teman KM3 bakal ada program-program kok. Dari bidang tablik pun insya Allah ada program-program seperti pembuatan video, film, kemudian podcast dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Imam Lutfi. Monggo teman-teman yang lain seperti ini ya. Jadi kita nggak harus tanya, tapi sharing-sharing harapan dan keluh kesah boleh gitu. Iya, gitu. Ngobrol, jadi ya. kita malam hari ini bukan webinar ya, bukan acara apa ya namanya, kayak semacam webinar yang aku banget hanya 1-2 yang ngomong kayak gitu. Di sini kita semua berhak berbicara, gitu. Sepakat ya Surya dan teman-teman semuanya. Gitu. Monggo teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Ya mungkin dengan keadaan komisariatnya teman-teman atau bagaimana, atau mungkin dari ketua umumnya atau pimpinan yang tidak mendukung dengan salah satunya kajian atau bagaimana, nanti bisa dikonsultasikan. Di sini juga kita memecahkan masalah-masalah terutama di komisariat, apa sih mereka, gairah mereka kurangkah dalam ketika kajian, ataukah dari pimpinan tidak ada respon yang baik atau tidak membantu yang baik. Itu mungkin juga nanti kita sama-sama pecahkan dengan bantuan dari PC juga, agar PC juga ikut terjun ke ranah bawah. PC jangan memikirkan luar-luar, tapi kita harus melihat keadaan warga kita, masyarakat kita di belakang itu seperti apa. Apakah mereka hanya kuantitas, apakah kualitas gitu. Seperti itu. Betul. Siap. Semangat. Semangat teman-teman semuanya. Baik. Gimana? Tidak ada. Jadi teman-teman. Iya. Intinya nanti gini, Mbak Leli, untuk follow up istilahnya teman-teman KM3 nanti untuk diberdayakan, monggo sistematisnya gimana bisa menghubungi siapa-siapa, atau mungkin ada kadernya yang ikut KM3 nanti bisa diberdayakan lewat situ gitu loh. Jadi maksudnya gini teman-teman, semisal teman-teman di komisariatnya ada kader KM3, monggo diberdayakan agar mereka vokal, coba dilatih. Jangan langsung mereka itu berbicara di depan orang lain, coba berbicara di depan teman-temannya sendiri gitu loh. Jadi agar mentalnya itu bertahap, nggak langsung
wah ketinggi tapi step by step gitu teman-teman. Misal kayak di Buya Hamka ada Imawan Salman. Imawan Salman nanti sama saya berdayakan untuk ngisi kajian. Nanti di farmasi ada Mbak Puput suruh ngisi kajian di farmasi gitu loh. Jadi kader-kadernya yang mungkin ada di KMT diberdayakan kembali. Monggo. Ya betul sekali. Ada grup buat bidang tablik sama KM3 enggak? Nah, ini ada pertanyaan Mbak. Kalau grupnya sih sampai saat ini belum ada. Kalau bidang tablik Wah, terima se-Banyumas kasih gitu ya. atas pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya gimana? Mas Surya mantul-mantul. Oh iya maaf. Gimana, Bit? Jadi kalau untuk grup bidang tablik dengan KM, bidang tablik se-Banyumas dengan KM memang belum ada ya teman-teman. Ya, betul. cuma Belum ada ya? terkait pertama gini, terkait koordinasi itu sendiri kan bisa dengan segala cara begitu ya, telepon, kemudian terkait bidang tablik yang memang kebanyakan pun dari komisariat begitu ya. Ya contoh tadi Bu Hamka ya, karena saya Bu Hamka jadi saya sedikit tahu gitu ya. Ada Imawan Salman, kemudian Imawan Surya. Itu kan memang yang di tablik tapi juga KM3 gitu ya. Jadi itu juga akan mempermudah koordinasi begitu ya. Dan teman-teman komisaris yang lain pun seperti itu ya, barangkali ada bina tablik kayak Imawati Kiki itu kan dari KM3 dan juga dia juga dari bidang tablik gitu. Kemudian ada Imawati Puput yang dari farmasi yang dia juga KM3 kabit kurikulum. Nah itu kan jadi jalan untuk alur koordinasi. Dan saya hafal ya, mohon maaf ini untuk teman-teman IAIN. Jadi bidang tablik yang di KM3 yaitu silahkan jadi jembatan teman-teman untuk mengkoordinasi dengan KM3. Dan lagi pula juga insya Allah zaman sekarang udah gampang, telepon, WA itu sudah gampang ya teman-teman. Jadi ya insya Allah sangat dimudahkan lah begitu Imawati Aulia. Oke, siap. Makasih, sama-sama. Ini maksimalkan kita sampai jam 9:30 ya, teman-teman. Iya, betul sekali. Maksimal ya. Ada waktu, teman-teman di sini bisa banget konsultasi secara gratis terkait bidang tablik dan KM3 Banyumas. Silakan. Ya. Saya lagi boleh banget Lutfi. Silakan. Boleh, Lutfi. Ini bisa mewakili pertanyaan atau keresahan dari teman-teman komisariat lain. Silakan Lutfi. Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masya Allah, luar biasa teman-teman dari tablik dan KM3. Dari KIP ingin bertanya terkait pendelegasian. Mungkin nanti di bulan Ramadan ada kegiatan namanya pelatihan mubalik ya. Dan nanti apakah nantinya itu akan menjadi X selanjutnya atau penerus selanjutnya dari KM3 dan mungkin bisa dibocorkan online apa offline nanti kalau misalkan kegiatan dari tabliknya dari kegiatan pelatihannya gitu, kalau misalkan online mungkin itu bagaimana gitu. Gimana sudah Mawan? Ya. Imawan Sidik untuk menjawab. Tadi bukan ketika Ramadan ya, sebelum Ramadan. Ini kayak tadi saya agak kedengeran kayaknya pas Ramadan begitu ya. Jadi dilaksanakan sebelum Ramadan 9, 10, 11. Kalau nggak salah Ramadannya kan tanggal 13 begitu ya. Jadi ya memang mepet Ramadan begitu. Kita pelaksanaan itu offline ya, kita luring luar jaringan yang tentu dengan protokol kesehatan begitu. Ini juga pertimbangan kita kenapa kita internal Banyumas, yaitu karena kita masih pandemi dan juga kita juga masih memaksimalkan perkaderan KM3 pada periode ini, sehingga harapannya dengan perkaderan internal ini bisa ada output untuk KM3 periode berikutnya seperti itu. Ya harapannya periode berikutnya ya bisa terlaksana barangkali PMD regional atau bahkan nasional. Itu ya sebuah perkembangan yang tentu bisa membanggakan begitu. Itu ya tadi yang pertama apa ya tadi saya lupa, mohon maaf Mas Lutfi. Yang pertama sendiri kalau PMD offline ya itu ya teman-teman, offline ya itu
Mas Lutfi, halo, Mas Lutfi. Imawan Lutfi. Ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi PMD diingat-ingat lagi, khususnya tugas dari bidang tablik se-Banyumas untuk pelan-pelan mensosialisasikan acara PMD di masing-masing komisariatnya. Jadi tadi PMD pelatihan mubalik dasar insya Allah akan diadakan sebelum Ramadan pada tanggal 9, 10, 11 yang insya Allah dilaksanakan secara offline, terkait tempatnya nanti masih dalam pembahasan, jadi teman-teman bisa menyicil untuk mensosialisasikan acara PMD, seperti itu ya. Silakan Imawan Sidik bisa ditambahkan lagi, atau dari Imawan Lutfi tadi ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab terkait pendelegasiannya kah? Atau seperti apa ya tadi? Halo. Kayaknya lagi di forum itu, Bit, nggak apa-apa. Ya mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya lagi, Bit, terkait PMD itu sendiri, biar teman-teman juga semakin mantap untuk mempersiapkan kadernya pada saat membalik nanti, PMD nanti. Jadi begini teman-teman semuanya, terkait pendelegasian komisariat wabil khusus bidang tablik, ya kita sesuaikan dengan jumlah komisariat. Kita rencana kemarin kita sempat rapat ya dengan KM3 dengan panitia itu kita maksimal 36. Kenapa 36? Itu kan sudah itu sudah dijumlah dengan kuantitas komisariat se-Banyumas begitu. Nah, jadi harapannya setiap komisariat itu 2 ya, harapannya. Seumpama kok masih ada kuota, kita persilahkan kepada komisariat untuk bisa menambah begitu. Dan ini masih kita rapatkan bersama karena ini masih kita rapat kemarin minggu pertama memang kita masih pembentukan panitia minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini kita fokuskan ke RAB, kemudian teknis, dan nanti dari SC akan mengkonsep bagaimana pelaksanaan di lapangan terkait PMD itu sendiri ya. Itu nanti kita masih mempersiapkan begitu terkait timelinenya, pengumpulan berkas pendaftaran sampai kapan, kemudian penutupan pendaftaran. Nah, itu kan masih kita rencanakan untuk dari panitia dan SC juga itu. Kita delegasi harapannya bidang tablik ya, karena ini bagian dari bidang tablik sehingga spesialisasinya tentu bidang tablik. Tapi kalau misalkan kok ada bidang lain yang memang ikut ya tidak masalah, semisal memang di bidang tablik mungkin ada uzur atau ada masalah apa begitu. Karena pun ya tidak menjadi tuntutan bahwa bidang tablik itu kadang kan ada yang nggak bisa begitu ya, karena mungkin jauh rumahnya, kemudian karena memang gimana ya kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa kalau nggak bidang tablik, seperti itu. Moga teman-teman yang lain silakan. Ya, silakan teman-teman yang lainnya. Adakah yang masih ingin bertanya ataupun menanggapi atau memberikan masukan khususnya untuk kami bidang tablik PCM Banyumas? Silakan. Ya, masih nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Di sini juga alhamdulillah masih. Lutfi gimana Mbak Imawan Lutfi? Fantri ya, silakan Imawan Lutfi. Sekiranya cukup begitu. Teman-teman yang lain ayo. Iya, menjawab ya. Saya Mas. Ya, silakan Imawan. Silakan dengan senang hati bisa sharing bareng sama teman-teman semuanya. Aduh. Kenapa Imawan? Silakan. Silakan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fathur dari Fathur Rosak dari Medan Bisnis. Sebentar, Mbak. Mas Fathur lagi di mana Mas Fathur? Lagi di angkringan apa? Sebentar, ada kamu. Oh iya. Iya. Saya mau bertanya. Tadi kan dari Mas Lutfi menanyakan berkaitan mengenai PMD.
PMD kan merupakan salah satu hajat besar dari bidang tablik PC IMM Banyumas dan KM3. Selain itu, kita sebagai bidang tablik, apakah ada hajat lain dari PMD tersebut bisa menyeluruh gitu loh? Kita bisa ada satu program kerja yang bersama gitu. Apa ada apa enggak gitu? Kalau dari bidang tablik PC begitu maksudnya? Apa maksudnya bidang tablik komisariat? Enggak. Kalau dari bidang tablik PC sendiri? Enggak dari PC ya, dari PC ya? Dari PC, oke. Baik KM3 saya misalnya misalkan kayak gini Mas, apa nih kan dulu kan kita sempat ngobrol ya Mas yang di depan Masjid Ahmad Dahlan gitu Mas. Cie ngobrol. Iya gimana Mas? Ya, dulu dari kami menginginkan ingin diadakannya tablik akbar. Apakah ada mungkin program yang bareng-bareng jadinya kita program yang sama jadi kita bisa melaksanakannya bersama gitu loh. Ini maksudnya program maksudnya ini siapa yang mantul-mantul? Maksudnya ini itu dari bidang tablik PC kemudian KMD sendiri yang qadarullah misalkan ada yang sama begitu atau gimana? Ya, betul sekali Mas. Ya. Kalau dari program pimpinan cabang bidang tablik sendiri ya, waktu dulu kita sudah sampaikan terkait bagaimana kita menyampaikan ketika korbit kita ada PMD, kemudian ada lokakarya. Ya, itu salah satu agenda akbar kita ya. Itu agenda yang ya, bukan agenda maaf, program kerja. Itu PMD dan lokakarya begitu. Nah, kemudian ada Mutiara Tablik. Di Mutiara Tablik itu nanti ada podcast, kemudian ada quotes video dakwah dan sebagainya. Dan kemudian itu sih teman-teman untuk program kerja bidang tablik PT itu ranahnya itu. Dan terkait bagaimana kerjasama bidang tablik ya itu mungkin sangat bisa kalau teman-teman IMM komisariat itu mau mengadakan bidang kajian akbar tablik akbar misalkan mau undang Ustadz siapa, Ustadz Adi Hidayat misalkan, kan keren itu kan IMM mengadakan itu dan yang undang adalah IMM, itu kan sebuah pencapaian yang gemilang begitu. Nah, apakah bisa kalau misalkan kita kerjasama? Sangat bisa begitu. Jadi misalkan teman-teman bekerjasama dengan Korkom gitu, dengan Korkom UMP misalkan, kalau misalkan KIP ya, misalkan KIP mengadakan. Tapi seumpama kalau misalkan teman-teman kok mau mengadakan dengan Banyumas Raya ya boleh ya, dengan catatan ini harus kita suarakan betul gitu. Kita mau musyawarah betul, kita atur schedule, kita persiapan dan sebagainya. Kita mau ngundang Ustadz A, Ustadz yang memang nasional ya, tentu kita persiapkan dulu gitu ya. Dan kenapa kok pimpinan cabang tidak ada program seperti itu? Karena ini sudah ranahnya teman-teman komisariat begitu. Ini sudah menjadi ranahnya komisariat karena kita masih punya hajat yang lebih besar, yaitu salah satunya adalah PMD. Kenapa PMD kok kita anggap sebagai hajat yang primer gitu ya? Ini kita anggap sebagai hal yang utama. Kenapa? Karena PMD itu outputnya yang kita harapkan akan itu salah satu dasar-dasar mereka para kader yang akan menjadi mubalik, yang nantinya akan terwadahi oleh poros mubalik mahasiswa begitu. Nah, itu silakan teman-teman komisariat, teman-teman Korkom ya, monggo teman-teman Korkom dan tablik UMP boleh membantu. Dan kalau misalkan teman-teman mau konsultasi dengan tablik PT sangat welcome. Insya Allah akan kita bantu ya. Misalkan kita ada relasi ustadz misalkan ya, insya Allah akan kita bantu begitu. Itu sangat kita membantu begitu. Misalkan sambat, aduh mas kenyong duitnya kurang gue. Nah mungkin boleh jadi kita bisa sharing begitu. Kita misalkan ada duit yang pena kayak barangkali kan saya UMP ya, saya jadi tahu bagaimana regulasi di sana ya. Barangkali dari BKA mungkin belum maksimal uangnya. Ya kita coba cari alternatif atau formula yang lain.
gimana caranya kita mendapatkan income, nih begitu. Begitu Mas Fatur. Iya betul. Sedikit menambahkan ya teman-teman semuanya, terutama untuk Fatur. Jadi posisi kami, saya, Sidik dan Ilyas itu sebagai orang tua kalian. Ibaratnya ketika teman-teman ada permasalahan atau ada hambatan atau ada hal yang ingin diuraikan secara bersama-sama, bidang tablik PCIMM Banyumas terbuka lebar untuk sharing bersama kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ada problem di komisariat, terutama bidang tablik, bisa dikonsultasikan saja kepada kami. Gitu. Semisal nanti ada acara program gabungan dan sebagainya, kita sangat welcome sekali karena memang intinya adalah koordinasi dan komunikasi. Itu penting banget. Gitu. Cukup dari saya, barangkali ada tambahan dari Imawan Ilyas. Ya, silakan. Imawan Ilyas, barangkali ada yang ingin ditambahkan. Rozak mana nih? Rozak. Ya, Rozak. sama ayah Anda. Ya gini aja sih, semangat udah gitu aja. Semangat ya. Ya itu juga tambahan loh. Buat broker menjalankan broker nanti, karena dialektikanya itu kita kan belajarnya di dinamika yang kita ada. Misal nanti kita kesulitan di administrasi, kesulitan menghadirkan pembicara, belajarnya itu tuh di situ sebenarnya. Sisanya ya silahkan tanggung jawab yang sudah diambil atau sudah diemban diselesaikan dengan baik. Kita aja dari saya. Oke, terima kasih Imawan Ilyas. Oke teman-teman, terima kasih. Ya. Gimana, Dit? Oke, ini satu lagi. Oke, satu lagi. Ya, silakan teman-teman, kita masih membuka satu tanggapan atau satu pertanyaan atau satu saran dari teman-teman semuanya. Curhatan boleh. Silakan. Boleh, silakan. Adakah yang ingin menyampaikan sesuatu buat kita, terutama teman-teman bidang tablik ya? Monggo. Oh teman-teman, saya panggil nih ya, Bu. Panggil. Aulia, Deva, Rozak, terus Fitria, Humam, terus Isti, Alif Rahman, Iza, Miftah, ada Nur Khalifatun, ada Rofi, ada si John siapa si John ini? Terus Mbak Sinta, ya Allah, maaf Mbak Sinta. Ada Yunita, ada Sekra. Jadi silakan teman-teman, kita persilakan satu penanya atau penanggap lagi. Wow. Silakan teman-teman, kita manfaatkan waktu meet up ini atau ngobrol hangat ini dengan sebaik-baiknya. Ya harus semangat dong, Puput, insya Allah. Terima kasih semangatnya. Aduh, ada yang nyemangatin nih. Semangat semuanya. Gimana nih teman-teman, udah mulai hangat belum pada malam hari ini? Atau makin dingin atau gimana nih? Boleh lah. Dingin karena udah semakin berkurang. Ya, semakin berkurang ya, 22. Oke, sepertinya belum ada nih, Dit. Belum ada ya. Kalau memang tidak ada, kita akhiri saja nggak apa-apa. Insya Allah kalau memang ada yang perlu dibicarakan, boleh di lain forum ini. Dan ya silakan lah, insya Allah kita terbuka untuk gundu-gundu rasa dan problem apa yang ada di komisariat, wabil khusus karena kita bidang tablik ya, bidang tablik begitu. Itu ranahnya bidang tablik. Iya, kalau betul. sudah tidak ada, boleh diakhiri. Ya, teman-teman. Gimana Laili? Sebelum kita mengakhiri, coba Imawati Sungging masih ada ya? Imawati Sungging? Iya, masih Mbak. Oh, masih ada. Silakan Imawati Sungging untuk Ya, terima kasih kepada bidang tablik PCIMM Banyumas yang sudah menjelaskan tablik itu sendiri dan juga KM3 Banyumas. Mungkin ada closing statement dari bidang tablik. Closing statement, oke. Kalau capek ya istirahat, jangan ngilang. Jadi maksudnya kita kalau misalkan ada capek, teman-teman capek dalam hal apapun begitu ya. Dan karena ini IMM ya, kalau teman-teman capek ya istirahat sebentar, minum,
gundu-gundu rasa, curhat sama teman-teman yang lain, sama personil-personil yang lain. Jangan malah ngilang. Kalau rumah kita sedang rusak, apakah kita mau meninggalkan? Tentu tidak. Tentu saja kita akan menjadi kontributor untuk memperbaiki rumah itu. Ketika IMM dianggap jelek, maka itu salah satu tugas kita untuk bagaimana menambal kejelekan itu, bagaimana kita kita menghapus stigma jelek itu. Bukan berarti kita malah lah IMM gue ngapa, lalu IMM kayak gini. Nah, itu jadi PR bersama kita sebagai kader IMM. Makanya ketika kita Darul Arqam Dasar dulu, kita itu atas dasar keikhlasan hati. Kita ikut IMM atas dasar keikhlasan hati, dan itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Monggo Imawati Leli boleh terakhir 1-2 kata. Bukan 12 kata ya. 1-2 kata. Boleh. Silakan, Bos. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya menambahkan, rasa bosan itu pasti ada, tapi percayalah, ketika teman-teman lillah, insya Allah itu selalu ada kemudahan bagi mereka yang ingin berjuang di jalan dakwahnya. Istirahat boleh, berhenti jangan. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan Muhammad ayat 7. Ya. Jika kita menolong agama Allah, insya Allah akan menolong kita, kayak gitu. Dan meneguhkan kedudukan kita di mata Allah. Semangat terus Imawan dan Imawati. Kami di PC Imam Banyumas sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya ya. Terus juga sudah meluangkan kuotanya untuk pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari kami PC Imam Banyumas. Semoga kekurangan ini dapat menjadi bahan evaluasi kita untuk kedepannya. Semangat terus teman-teman semuanya. Silakan. Semangat. Monggo Imawati Sunggi. Ya. Biar lengkap tabliknya. Silakan Iman Ilyas. Oh, Ilyas, monggo. Silakan Iwan Ilyas. Tetap semangat, Bi. Mungkin terakhir nggak usah banyak-banyak apa ya. Kalau misal kita berpikir luas dan tinggi, biasanya mandang masalah itu adalah hal yang kecil. Jadi kalau misal kita sudah luas dalam berpikir dan tinggi dalam mengamati, insya Allah kita tidak akan terkecohkan dengan masalah yang ada di depan kita, karena sejatinya masalah itu bisa terselesaikan. Tinggal apakah hati kita kuat untuk menampung masalah itu, atau hati kita mental dari masalah itu. Seperti itu aja dari aku. Silahkan dilanjutkan. Oke. Terima kasih untuk bidang tabligh PCMM Banyumas dan juga Imawan dan Imawati yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti acara sharing-sharing bersama bidang tabligh dan Country Banyumas. Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekeliruan dalam acara malam ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah serta doanya. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Ya, Iman Imawati dipersilakan untuk meninggalkan ruang meet ini. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Country Banyumas. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.